Pemirsa, pembagian bansos yang digabung atau dirapel di tengah hiruk-pikuk kampanye Pilpres 2024 mau tak mau menimbulkan prasangka politisasi di kalangan masyarakat. Benarkah ada kepentingan politis di dalamnya dan apakah situasi negeri sebegitu gentingnya hingga membutuhkan percepatan penyaluran bansos di masyarakat? Kita akan bahas selengkapnya dengan Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP, ada Esther Sri Astuti, Direktur Indef, dan ada Anang Sujoko, pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya. Selamat pagi Pak Abraham, selamat pagi Mbak Esther, selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Pak Abraham, Mbak Esther. Jadi semuanya sudah bisa mendengar ya dengan baik suara saya ya. Oke, kita langsung saja ke Pak Abraham. Pak Abraham, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah apa urgensinya? Mengapa pembagian bansos ini perlu sekali dirapel di masa-masa sekarang ini, Pak? Pertanyaan masyarakat atau pertanyaan Mbak Valen ya? Kalau pertanyaan saya dan pertanyaan masyarakat. Kalau masyarakat penerima bansos itu udah biasa Mbak, sejak tahun 2017 itu selalu dirapel Mbak. Jadi masyarakat penerima bansos itu tidak kaget ya, ada situasi yang namanya perapelan. Jadi bansos yang namanya PKH itu dirapel, bansos status sembako itu juga dirapel. Tahun 2020 ada BLT juga dirapel. Nah, kenapa dirapel? Sederhananya masyarakat bisa mengambil bantuan sosial itu cukup sekali, meskipun secara administrasi mereka mendapatkannya setiap bulan, namun mereka bisa mengambil cukup sekali. Misalnya ke PT Pos, tidak perlu setiap bulan ke PT Pos, cukup sekali ke PT Pos, namun mendapatkan tahapan yang 3 bulan. Jadi menurut saya kalau masyarakat penerima bansos sih harusnya nggak kaget ya Mbak soal rapelan nih, karena tiap tahun ya hampir kayak gitu Mbak. Oke, jadi kalau menurut Pak Abraham ini adalah yang sudah biasa dirapel ya, jadi tidak ada hal yang baru ya. Coba kalau Mbak Esther, Anda adalah seorang peneliti, Anda pasti punya datanya. Apakah memang selama ini bansos itu selalu dirapel? Apakah ada urgensi harus dirapel penyalurannya? Ya, kalau untuk masalah efisiensi yang seperti dikatakan Pak Abraham tadi ya mungkin ya bisa dirapel sehingga diambilnya sekali saja gitu. Nah, namun tentunya ini kan dekat-dekat tahun politik, jadi pasti ada prasangka ya yang tidak baik. Oh, bahwa ini bansos ini dikeluarkan untuk politisasi atau mengerek elektabilitas dari paslon tertentu. Itu sangat mungkin juga terjadi gitu. Jadi segala kemungkinan ini bisa terjadi Mbak. Gitu. Oke, Pak Abraham, pada saat ada yang punya asumsi dan berprasangka kalau seandainya bansos dirapel akhir-akhir ini berarti kan ini masa kampanye. Nah, bisa muncul prasangka ini dipolitisasi. Apakah tidak apa-apa ada pernyataan seperti itu Pak Abraham? Pilihan kalimatnya Mbak aja itu nggak sesuai fakta gitu loh. Kan faktanya bansos itu sejak dulu dirapel. Jadi bukan kali ini saja dirapel, tapi sejak dulu, sejak tahun 2017 untuk sembako, sejak tahun 2014 untuk program Keluarga Harapan. Jadi permasalahan rapel itu suatu hal yang umum dan sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun, tapi kenapa jadi ramainya sekarang? Jadi menurut saya ini ramai karena memang ada persepsi-persepsi di tahun politik. Tapi kalau programnya sendiri sebenarnya berjalan sesuai mekanisme yang sesuai dengan tata kelola yang ada. Misalnya nih Mbak, kenapa ada bantuan pangan ini? Ini kan bantuan diberikan sejak tahun 2023. Sebelum ramainya copras-capres dan paslon-paslon yang ada ini. Dan ini ketika pertama kali berjalan di tahun 2023 nggak rame. Nggak ditanyakan soal macam-macam, disetujui oleh DPR, disetujui oleh Kemenkyu, disetujui oleh Bappenas, dan tidak ada dikait-kaitkannya dengan politik. Jadi bansosnya ini problem statementnya adalah terjadi krisis pangan global, dan itu bukan katanya dari kantor staf presiden, tapi itu katanya PBB, dan itu memang betul datanya seperti itu. Dan penyebabnya apa Mbak? Penyebabnya dua hal utama menurut PBB. Satu, adanya perubahan iklim, kenaikan suhu global. Yang kedua, geopolitik. Apa iya tiba-tiba iklim kita berubah mendingin gara-gara kita sedang ada pilpres? Apa iya tiba-tiba Rusia sama Ukraine tiba-tiba damai gitu? Karena tanggal 14 Februari ada pencoblosan? Kan enggak Mbak. Harga berasnya itu naik Mbak. Harga beras itu naik
dari harga 10.000 ke harga 12-13.000, dan itu bagi masyarakat miskin itu kan membebankan, Mbak. Oleh karena itu sejak 2023 pemerintah memberikan tambalan bantuan pangan dan bantuan langsung tunai tersebut, Mbak Valen. Baik, Pak Abraham. Nah, kalau begitu ini gilirannya Pak Anang. Pak Anang Sejoko, Anda yang akan menganalisa pada saat ada yang mengatakan ini mungkin muncul prasangka bisa jadi dipolitisasi jelang nanti Pilpres tanggal 14 Februari. Tapi kenyataannya bagi-bagi bansos di Rapel itu kalau menurut Pak Abraham karena memang kondisinya harga beras naik, ada situasi yang memanas. Bagaimana Anda menganalisa hal ini? Ya, terima kasih. Ya, apa yang disampaikan Pak Abraham itu adalah terkait masalah program bansos. Ya. Saya tidak memahami tentang terkait pelaksanaannya kapan, tetapi saya melihat dalam konteks komunikasi politik. Jadi komunikasi itu berlangsung dalam sebuah konteks ruang dan waktu. Kemudian komunikasi itu juga banyak orang mempercayai pada non-verbal message-nya, non-verbal communication. Nah, ketika sebuah komunikasi itu dimaknai tidak akan terlepas dalam konteks ruang dan waktu. Kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan. Artinya, ketika itu dilaksanakan, harusnya komunikator atau agen-agen politik atau istilahnya aktor-aktor politik ya mestinya akan berpikir kapan dan di mana dia sedang berkomunikasi. Apalagi ketika kita bicara pada komunikasi dalam ranah publik, maka di sana banyak yang harus dipertimbangkan. Ada moral value, ada social responsibility yang harus kemudian dikedepankan dalam konteks ruang dan waktu. Nah, saya mengutip pendapat dari Lord Acton tentang power tends to corrupt, misalkan semacam itu. Nah, bisa jadi kalau kita melihat dalam konteks ini kan sebetulnya keramaian ini kan dipicu dengan aktivitas-aktivitas komunikasi politik oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Yang pertama terkait dengan masalah pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa Presiden Jokowi akan cawe-cawe. Kemudian yang kedua, ada sebuah aktivitas dari Presiden Jokowi kemudian mengumpulkan beberapa ketua partai politik di istana, yang itu tidak semua ketua partai politik. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi konteks ruang dan waktu inilah yang kemudian diperkuat dengan adanya sebuah proses hukum di MK, kemudian muncul MK-MK, dan itu kemudian diloloskannya anak Jokowi menjadi cawapres. Nah, rangkaian pesan-pesan inilah sebetulnya yang kemudian membuat program bansos yang harusnya normal-normal saja, tetapi kemudian banyak dicurigai. Dan ini adalah hak publik kemudian melakukan kontrol. Nah, ramainya bansos dikaitkan dengan politik itu adalah sebuah keniscayaan yang harusnya tidak boleh ditolak oleh pemerintah. Apalagi yang melakukan adalah Jokowi. Ya. Pak Anang, kita tanyakan ke Pak Abraham. Pak Abraham, ini menarik karena kata Pak Anang adalah hak publik untuk melakukan kontrol. Kemudian mengapa pada saat bagi-bagi bansos akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo yang membagikan sendiri bansos ini? Padahal kan kita tahu ada Menteri Sosial, kemudian ada menteri-menteri yang lain juga, dan semuanya biasanya diberikan itu kan ada jadwal-jadwalnya. Jadi dengan gestur seperti ini publik jadi susah membedakan apakah ini pure bansos atau sebenarnya ada sesuatu yang lain di belakang bansos. Ya Mbak, kita jangan kayak orang kaget gitu loh. Saya kan di kantor staf presiden sudah dari periode 1. Pak Jokowi, Pak Presiden turun bertemu dengan masyarakat, membagikan program-program perlindungan sosial itu kan sudah dari tahun 2014. Saya ingat dulu zamannya kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, lalu juga ada program PKH, itu kan terus berjalan Mbak. Jadi itu adalah stylenya beliau, bertemu langsung dengan masyarakat, berinteraksi langsung dengan masyarakat, itu stylenya beliau, bagi-bagi, bukan bagi-bagi, tapi kalau ada kuisnya dulu ya, sepeda, kaos, itu kan memang stylenya beliau dari dulu. Nah ini kan dari Mbak kan lihatnya kenapa sekarang jadi rame, tapi itu stylenya beliau dari dulu, seperti itu. Lalu pertanyaan Mbak terkait dengan ada Menteri Sosial. Menteri Sosial, Mbak tahu bagi BLT terakhir kapan Mbak? Itu Desember Mbak, 2023. Karena bantuan langsung tunai itu programnya November, Desember. Nah di tahun 2024 akan dimulai harapannya Februari, Maret.
Nah, yang di Baik. bulan Januari ini, Mbak, yang sedang berjalan itu bantuan pangan. PIC-nya siapa? Bulog dan Bappenas. Jadi wajar ketika Presiden dalam rangka program bantuan pangan, maka yang mendampingi adalah kepala Bulog atau misalnya Baik. kepala Bappenas. Seperti itu, Oke. Mbak. Jadi yang mencari Menteri Sosial ada di mana nanti akan bekerja di bulan Februari begitu ya Pak Abraham ya. Tapi Pak Abraham, Mbak Esther dan Pak Anang jangan kemana-mana. Kita masih Saya akan bilang bekerja di bulan Februari. nanti Mbak. akan Mbak membagikan jangan lagi di bulan kasih- Februari begitu ya. Saya nggak Sebentar, ngucapin- kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi dengan diskusi kita pagi hari ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, mendekati hari pemungutan suara atau pemilu Pilpres 2024, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bansos atau bantuan sosial atau perlindungan bagi masyarakat. Nah, berikut ini akan kami hadirkan beberapa kucuran anggaran bansos setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini dalam guyuran anggaran bansos. Kita lihat di slide pertama berikut ini pemirsa, secara anggarannya seperti apa. Kalau kita lihat di tahun 2024 ini anggarannya itu mencapai 496 triliun rupiah. Yang artinya ini mengalami kenaikan sekitar 20 triliun dibandingkan naik 20 triliun dibanding 2 triliun maksud saya dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan tahun 2020 misalnya, ini jumlahnya bahkan hampir sama begitu pemirsa. Hanya beda 2 triliun yaitu pada saat itu 498 triliun. Yang mana kita tahu di tahun 2020 ini kan adalah tahunnya pandemi Covid, waktu itu Covid-19. Artinya memang ada kegentingan di situ yang membutuhkan anggaran atau kucuran dana yang besar termasuk berbagai bantuan yang digunakan untuk bisa menangani pandemi Covid-19, dan disebutkan bahwa kondisi di tahun 2020 itu bisa dibilang adalah kondisi yang tidak baik-baik saja untuk Indonesia, maka dibutuhkan anggaran sebesar ini. Tapi kemudian ketika menjadi 496 triliun di tahun 2024, apakah memang itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini? Nah, kemudian ini lead saya ke slide berikutnya lagi pemirsa. Apa sebenarnya bantuan-bantuan yang memang sudah dikucurkan untuk di tahun 2024 ini pemirsa? Ada beberapa setidaknya, tapi kami sudah rangkum. Ini yang pertama ada BLT El Nino yang mencapai 18,8 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Dan kemudian ada juga bantuan pangan beras yang kalau kita lihat kemarin ini bahkan dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di sejumlah wilayah, terutama di Jawa Tengah yang paling banyak ya. Ada di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, sebelumnya juga ada di kemudian daerah-daerah di Jawa Tengah lainnya yang memang sering sekali disambangi oleh Presiden Joko Widodo untuk membagikan beras yang waktu itu namanya adalah beras pangan cadangan begitu untuk masyarakat. Dan kemudian selain itu juga ada program Keluarga Harapan atau PKH, ada lagi bantuan berikutnya pemirsa yaitu bantuan pangan non tunai serta program Indonesia Pintar. Yang kemarin secara saya rangkum, saya sudah wawancara dengan pihak Kepala Staf Kepresidenan. Kenapa akhirnya Presiden harus terjun langsung memberikan bantuan-bantuan sosial ini? Karena melihat adanya urgensi di masyarakat yang begitu tinggi sehingga memang dibutuhkan kehadiran Presiden langsung untuk memberikan bantuan-bantuan sosial ini kepada masyarakat. Nah, yang kemudian menjadi perhatian saya pemirsa adalah terkait dengan ini nih. Bantuan beras yang 10 kg untuk masing-masing penerima begitu ya. Nah, kalau kita lihat kan Jawa Tengah menjadi wilayah yang bisa dibilang paling sering dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Tapi apakah sebenarnya urgensinya tinggi ya kalau di Jawa Tengah? Sementara kalau data yang kita himpun, yang kami himpun pemirsa, ada 10 besar. Ini wilayah-wilayah yang bisa dikatakan harga berasnya itu tinggi. Justru paling tinggi itu bukan di Jawa Tengah, tapi ada di Kalimantan Tengah. Harganya bahkan mencapai hampir 19.000, 18.800 tepatnya. Dan kemudian paling di posisi 10 atau yang paling bawah ini adalah 15.350. Itu adalah di Provinsi Papua. Pertanyaannya, Jatengnya itu ada di mana ya pemirsa ya? Kayaknya Jateng itu nggak masuk dalam 10 besar wilayah yang bisa dikatakan memerlukan pangan beras yang sebegitu urgentnya seperti yang dikatakan oleh pihak istana atau oleh pihak kepresidenan. Lalu kemudian berikutnya pemirsa, ini kita akan mencoba merangkum kembali apa sebenarnya visi dan misi dari pasangan baik itu 01, 02, 03
dan rangkuman visi misinya dari ketiga capres-cawapres terkait dengan bansos ini seperti apa. Nah, kalau dari pasangan 01 ini adalah ada fix and enlargement kalau saya bilang. Kenapa? Fixnya adalah memperbaiki atau menjadi perbaikan ketepatan sasaran untuk mereka penerima BLT dan juga PKH. Lalu kemudian ada enlargement atau perluasan penerima manfaat bansos, yaitu untuk disabilitas dan juga lansia yang diperbesar manfaat dan jumlah penerimanya. Itu kalau dari paslon 1. Kemudian dari paslon 2, seperti yang kita tahu, ini adalah jualannya paslon 02, yaitu memberikan makan siang dan susu gratis, yang memang ini juga menjadi perbincangan hangat dan paling banyak diperbincangkan di media sosial dan juga dalam debat-debat capres dan cawapres. Kemudian ada juga melanjutkan BLT, kemudian melanjutkan lagi di sini kata kuncinya adalah melanjutkan PKH, dana desa, subsidi pupuk dan juga bantuan pangan non tunai. Kemudian ada memberikan bantuan langsung untuk pencarian serta pengeboran sumber air. Lalu bagaimana dengan paslon 03 terkait dengan bansos ini yang dikatakan adalah meningkatkan PKH dari 10 juta menjadi 15 juta. Nah, pemirsa, kesimpulannya adalah bansos-bansos yang memang sudah dikucurkan oleh pemerintah dan juga dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo tentunya harus kita cermati bersama. Kenapa? Karena jangan sampai nantinya bantuan sosial yang seyogyanya atau sejatinya ini tujuannya untuk membantu masyarakat, tapi justru untuk membantu elektoral paslon tertentu. Dan untuk membahas terkait dengan guyuran bansos ini, saya akan balikan lagi ke rekan Valen. Silakan, Baik, Valen. terima kasih Jason untuk pemaparannya, keren dan komprehensif ya. Nah pemirsa, saya masih akan bergabung lagi dengan Abraham Wirotomo, ada tenaga ahli utama KSP, ada Esther Sri Astuti, Direktur Indef, dan juga Anang Sujoko, pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya. Kita langsung saja, Pak Abraham, pada saat dibilang tadi Jawa Tengah itu bukan di urutan pertama yang membutuhkan bantuan beras karena harga yang paling beras di 18.800 Kalimantan Tengah. Mengapa harus di Jawa Tengah, Pak Abraham? Karena Mbak nggak lihat secara objektif, Mbak. Kalau kita melihat secara objektif, bantuan pangan itu dimulai sejak Maret 2023, Mbak. Mbak lihat kemana saja Presiden pergi. Ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, sekarang Jawa Tengah gitu loh. Jadi Mbak ngeliatnya cuma di bulan Januari. Mbak harusnya ngecek sejak Maret tahun 2023, Mbak. Jadi program ini berjalan sejak Maret 2023, bukan sejak Januari 2024, Mbak. Baik. Jadi ini berjalan sejak 2023, bukan sejak Januari 2024, tapi sayangnya sekarang 2024 bulan Januari pembagian bansos yang dilakukan adalah di Jawa Tengah. Padahal kondisi terkininya seperti itu, Pak Abraham. Saya mau ke Mbak Esther. Mbak Esther, kalau dari data yang Anda punya, apakah memang sama seperti yang dipaparkan sebelumnya? Jawa Tengah itu ada di posisi mana dengan kebutuhan bansos untuk di bulan Januari 2024? Betul Mbak, data yang saya punya sama seperti yang tadi ditampilkan oleh Mas Jason ya. Jadi untuk Jawa Tengah itu memang penerima bansos paling besar ya. Dan saya tidak melihat ini ada urgensinya karena Jawa Tengah setahu saya itu adalah lumbung padi gitu ya. Jadi Jakarta pun itu mendapatkan beras dari Jawa Tengah gitu ya. Nah, kemudian kalau memang ini sifatnya adalah tunjangan kemahalan, harusnya di luar Jawa sana itu harga beras jauh lebih tinggi sehingga mungkin lebih baik dialokasikan untuk masyarakat yang ada di luar Jawa agar harga beras ini lebih murah gitu ya. Ini Bu Esther ini kan ekonom ya Bu ya. Saya pengen nanya Bu Esther, ketika jumlah secara absolut penduduk miskin, kan dari data BPS kan Bu Esther paham lah data BPS. Jumlah penduduk miskin paling banyak di mana Bu Esther secara absolut? Kan paling banyak di Jawa. Sehingga tadi itu bukan di Pulau Jawa. Tadi kan kita nggak nyebut provinsi ya, tapi secara umum kan yang absolut itu ada di Kepulauan Jawa. Sehingga apa problem yang sekarang dihadapi adalah kenaikan harga beras. Tentu yang terdampak yang secara absolut banyak terdampak di mana? Antara lain di provinsi-provinsi yang ada di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, begitu Mbak. Oke. Jadi jangan cuma lihat harganya doang, harus lihat secara komprehensif kita.
Sebentar, Pak Abraham, coba sebelum Mbak Esther jawab, saya mau ke Pak Anang dulu. Pak Anang, kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan dari Pak Abraham, ini kan posisinya sekarang kita menjelang Pilpres, ini masa kampanye, dan Jawa Tengah itu adalah daerah yang kemudian seksi kalau dilihat dari jumlah pemilih suaranya. Menurut Pak Anang, apa yang bisa dipahami dari yang sudah dilakukan ini? Ya begini, ya apapun yang dijelaskan oleh pemerintah itu adalah sah-sah saja dan itu dalam perspektif pemerintah dan itu juga sah-sah saja. Tetapi saya mengharapkan sekali bahwa keteladanan dari pemerintah itu harusnya ditunjukkan pada masa-masa yang seperti ini, kondisi-kondisi yang sebetulnya sangat urgent ketika memberi keteladanan kepada publik kita. Dalam posisi yang saat ini, itu variabel-variabel komunikasi politik itu sangat banyak dan potensi menimbulkan krisis kepemimpinan. Nah, ketika kita bicara pada program Bansos, silakan apapun yang dijelaskan pemerintah lah. Tetapi pemerintah dalam hal ini tidak membaca bagaimana empati pemerintah kepada proses kontestasi Pilpres kali ini. Kemudian yang kedua, pemerintah tidak menunjukkan keteladanan dalam berkomunikasi di ruang publik. Ketika Pak Jokowi misalkan minum degan, makan di warung, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, tidak masalah. Tetapi ini yang menjadi masalah saat ini adalah bahwa Jokowi mendukung salah satu capres. Bahwa Jokowi, anak Jokowi menjadi kontestan dalam Pilpres. Kemudian Jokowi juga menyatakan keberpihakannya. Nah inilah yang menurut saya harusnya pemerintah itu wise sedikit saja. Terutama saya bicara pada Presiden. Presiden harusnya sedikit saja bijaksana bagaimana kemudian potensi-potensi komunikasi politik dia itu tidak menimbulkan kontroversi. Gerakan-gerakan Jokowi sebagai presiden harusnya dibatasi dalam ruang publik yang menimbulkan persepsi masyarakat pada mengacu keberpihakan pada salah satu calon. Ini yang saya harapkan. Ini ada krisis kepemimpinan kalau menurut saya di Pak Jokowi. Itu adalah analisa Pak Anang ya, seorang Anang Sujoko yang menganalisa kalau tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam membagikan bansos yang sebenarnya juga hak rakyat dan sudah dilakukan sejak 2023. Mbak Esther, kalau Anda melihatnya dari data yang Anda punya dan analisanya sejauh ini, apakah ini ada sesuatu yang menjadi janggal karena khusus di bulan Januari ini menjadi fokusnya lebih ke daerah Jawa Tengah? Kita kembali lagi ke yang tadi. Ya, terima kasih Mbak Valen. Sebenarnya secara total ya, untuk bansos itu emang penerima paling banyak itu Pulau Jawa gitu kan. Karena kita tahu penduduk Pulau Jawa itu paling banyak gitu ya. Nah, terkait dengan sistematika bansos, itu saya rasa tidak perlulah untuk Pak Jokowi turun langsung membagikan. Jadi bansos-bansos itu yang tadi banyak ya, 7 macam kalau nggak salah, itu harusnya ditransfer saja ke penerima gitu ya. Jadi penerima juga tidak antri ya, terus tidak ada kerumunan di publik gitu. Jadi langsung kayak di negara-negara yang maju aja itu, ya kan, langsung terima, mereka bisa terima langsung, terus dibelanjakan living cost tertentu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu Mbak. Jadi menurut Anda kalau Presiden Joko Widodo yang memberikan langsung ada makna yang ditambahkan lagi dengan pemberian itu? Ya mungkin tadi kan sudah dianalisis oleh Pak apa namanya tadi Pak Anang ya, yang tadi menyampaikan komunikasi politik ini tidak terjadi ujuk-ujuk ya, tetapi ada rentetan peristiwa yang saling terkait gitu. Jadi ada prasangka yang tidak baik jadinya. Maksud pemerintah mungkin baik, tetapi karena ada rentetan peristiwa sehingga membuat prasangka tidak baik ini muncul gitu. Baik, nanti kita akan tanyakan tanggapannya dari Pak Abraham seperti apa. Tapi Pak Abraham, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda akan kembali bersama 3 narasumber saya pagi hari ini dan juga Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Bansos itu dari salah satu ya, dari pimpinan, istilahnya pimpinan negara ya, saya nggak mau nyebut namanya ya, udah tahu semuanya pasti, pimpinan negara untuk mendukung salah satu paslon capres, dan itu di situ ada anaknya gitu ya. Jadi itu yang membuat masyarakat itu
kayak kecewa dan ya juga merasa merasa kok ini baru sekarang gitu ya. Kalau memang itu terjadi, sangat menyayangkan dan sangat ironis sekali bahwasanya dana yang seharusnya bisa digunakan oleh segmen yang lain, oleh hal lain, ini disalahgunakan, misalkan dimaaf oleh berkaitan dengan politisasi dan seterusnya. Ini kami sebagai masyarakat kalangan bawah, grassroots sangat kecewa dengan hal ini terjadi. Mungkin buat sebagian orang bersyukur ya, karena memang kebutuhan dasar juga meningkat. Jadi dengan adanya kenaikan bansos ini bagi sebagian orang itu sesuatu yang anugerah gitu ya. Tapi mungkin kita perlu pikirkan lagi, semoga saja anggaran untuk menaikkan dana bansos ini bukan dari anggaran yang memang diperlukan untuk hal vital lain, misalnya untuk membuka lapangan kerja atau untuk dana lain yang dibutuhkan kemudian dialihkan untuk bansos dan untuk tujuan tertentu. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya juga masih bersama 3 narasumber saya, ada Pak Abraham, ada Mbak Esther, dan juga ada Pak Anang Sujoko. Pak Abraham, tadi Anda sudah dengarkan juga ada beberapa tanggapan dari masyarakat yang mengatakan kalau ada yang bersyukur karena dapat bansos, tapi ada juga yang merasa kenapa ini menjelang pemilu diberikannya sekarang. Tadi Anda sudah menjelaskan juga kalau ini memang kebutuhan masyarakat, tapi saya mau kutip pernyataan dari Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UI yang mengatakan sekarang Pulau Jawa dan Indonesia secara umum sudah masuk musim tanam dan tidak ada isu besar dengan isu pangan karena harga pangan relatif stabil. Jadi harusnya fokus kepada bansos yang sudah ada, bukan memberikan yang baru. Tanggapannya apa Pak Abraham? Ya, stabil di harga berapa tuh Mbak? Kan harga nanti kita sebelum tanyakan adanya dengan krisis pangan tuh di harga 10.000. Oke. Ya kan? Sekarang kan kalau Mbak turun ke pasar, Mbak akan lihat harga beras di sekarang itu sudah naik di angka antara 12.000 sama 13.000. Artinya kalau ya buat Mbak Valen, buat saya gitu, mungkin nggak kerasa Mbak naik 1.000, 2.000 rupiah per kilogram. Namun bagi masih banyak masyarakat kita kenaikan itu memberatkan. Oleh karena itu sejak Maret 2023 diluncurkanlah program bantuan pangan. Jadi mulai meluncurnya ini sejak Maret 2023 ya Mbak. Ramenya ya Januari ini aja. Tapi di Maret itu nggak seramai ini Mbak. Ada pernyataan yang dirapel 3 bulan, itu bagaimana Pak penjelasannya? Loh, saya ulang lagi. Dirapel itu Mbak, itu sudah dari adalah dulu sesuatu yang seperti sudah itu. biasa? Betul, karena Mbak bayangin orang KPM itu harus ke kantor pos sekali sebulan, sama cukup ke kantor pos cuma sekali cukup untuk 3 bulan. Itu yang pertama. Itu dari sudut pandang si penerima manfaat. Dari sudut pandang pemerintah, menyalurkan dalam 3 bulan sekali sama menyalurkan 3 bulan 3 kali kan biayanya jauh berbeda. Jadi faktornya efisiensi, dan itu sudah dilakukan dari 2014 Mbak. Nggak pernah ribut Mbak dari tahun 2014, 15, Baik. 16, 17, 2020. Baru ributnya dari sekarang ini aja, rapel-rapel ini Mbak. Dari dulu nggak ada Mbak Esther. rapel Mbak. Mbak Esther, pada saat dikatakan sudah biasa dirapel, itu sejak 2014 sudah dirapel per 3 bulan untuk alasan efisiensi, tapi sekarang masyarakat mempertanyakan karena menjelang bulan Pilpres dan kemudian ada anak presiden di dalam kontestasi Pilpres itu, bagaimana analisa Anda, apa tanggapan Anda? Ya, kalau dilihat dari data dari tahun ke tahun ya, memang peningkatannya sedikit ya dari tahun 2017 sampai dengan 2024 ya. Paling naik 20 triliun. Ya, trennya relatif sama ya. Tetapi kalau kita bandingkan dari tahun pemilu, dari tahun 2009, 2014, 2019, dan sekarang 2024, ini ada kenaikan yang sangat tajam. Nah, pada tahun 2019 saja, bansos yang dikeluarkan itu hanya sekitar 4 macam ya. Terus kemudian totalnya sekitar 200-an triliun. Sementara pada tahun 2024 itu sekitar 496 triliun. Jadi ada kenaikan 2 kali lipat dibandingkan tahun pemilu sebelumnya. Jadi ini ada peningkatan yang sangat tajam Mbak Valen. Pak Abraham, peningkatan yang sangat tajam itu apakah alasannya hanya karena ada masalah El Nino, ada masalah ketidakstabilan geopolitik? Apakah hanya itu Pak Abraham? Gini Mbak, ya di tahun 2023, sebagaimana Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan, itu anggaran perlindungan sosial kita 470-an triliun.
Lalu 2024 itu 490-an triliun. Berarti anggaran Perlinsos naik berapa? 4%. Sedangkan APBN kita naik 7%. Jadi silakan saja mau diinterpretasi, diamati-amati, atau cherry picking, pilih tahun tertentu dengan tahun tertentu. Tapi kalau kita lihat secara objektif 2023 ke 2024 itu naiknya hanya 4% anggaran perlindungan sosial ketika APBN-nya naik 7%. Lalu ketika Mbak Esther ini kan, Bu Esther ini kan ekonom ya, terima kasih ya masukannya dari ekonom adalah supaya Pak Presiden jangan ikut bagi bansos. Lalu transfernya itu langsung secara ke bank. Nah, ini kan beras yang dibagikan, beras 10 kg. Jadi ketika beras 10 kg itu tidak bisa dikirim melalui perbankan. Kenapa ada dua macam skema dari pemerintah? Satu yang melalui tunai yang dikirim melalui Himbara dan PT Pos, yang satu itu berupa komoditas karena harga beras bisa berbeda-beda, tidak adil untuk masyarakat. Harusnya dapatnya untuk konsumsi itu 10 kg, di daerah tertentu harga berasnya bisa sampai 20.000 per kilogram. Sedangkan daerah lain bisa 11.000 per kilogram. Ketika didistribusikan dalam bentuk komoditas 10 kg, maka meratalah dan lebih adil bagi seluruh masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi skemanya memang dua, satu lewat tunai, satu lagi lewat komoditas, Mbak Velen. Baik, Pak Anang, kalau dari yang Anda nilai begitu ya, ini yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau seandainya kenaikan jumlah bansos atau dana perlinsos ini sebenarnya sudah terukur kalau berdasarkan disampaikan oleh Pak Abraham, dan mungkin tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Menurut Anda, Pak Anang? Ya, kalau tidak ada keterkaitannya dengan Pilpres itu tidak mungkin ya, tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Kecuali satu faktor ini, yaitu Jokowi tidak cawe-cawe. Nah, itu murni apa yang dikatakan Pak Abraham adalah benar. Tetapi konteks saat ini seperti yang saya sampaikan, bahwa ini tidak bisa dilepaskan dengan posisi seperti itu. Program bansos dalam perspektif ekonomi, kemudian program bansos ketika dilihat dalam perspektif atau kacamata pemerintah sah dan benar. Tetapi kalau dalam komunikasi politik ini adalah sebuah moral hazard. Saya melihatnya semacam itu. Nah, kenapa demikian? Yang tadi saya sebutkan faktor Jokowi cawe-cawe. Ini yang menjadi problem besarnya tuh di situ. Kalau misalkan Jokowi cawe-cawe dan tidak ikut pembagian ini, mungkin tidak akan menjadi kontroversi. Misalkan caranya seperti apa? Mengapa kemudian tidak melibatkan misalkan dari kementerian dan stafnya, kemudian pemerintah daerah, kemudian dengan kepala-kepala desa. Ini kan sebetulnya mengoptimalkan aparat negara, aparat pemerintah. Memang kalau kebiasaan Pak Jokowi turun tangan, iya. Tetapi label Pak Jokowi ini sebagai personal yang cawe-cawe dalam Pilpres. Sehingga apapun yang dilakukan itu pantas dan benar, hak masyarakat kemudian menilai bahwa bansos ini tidak akan lepas dari cawe-cawe ke Pilpres ini. Ini yang tidak bisa lepas seperti itu. Andai kan rangkaian-rangkaian sebelumnya itu tidak ada, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak masalah. Ini kan muncul kontroversi kan ketika muncul statement cawe-cawe dan kemudian akan akan memihak di posisi ini. Nah, disinilah Mbak Valen, ya kalau kita bicara pada konteks perspektif komunikasi politik, ya tidak akan mengatakan ini tidak masalah. Ini justru masalah besar. Jadi Pak Anang, saya kutip pernyataan Anda ya Pak Anang ya. Anda mengatakan kalau ini semua muncul kontroversi hanya karena sebelumnya Joko Widodo sudah mengatakan akan melakukan cawe-cawe. Dan semuanya tadi juga sudah pertanyaan kita dijawab oleh Mbak Esther. Terima kasih Mbak Esther, terima kasih Pak Abraham, terima kasih Pak Anang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.